warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, hari raya sudah 4 hari. Hal yang penting adalah kita bisa memperoleh target daripada puasa kemarin, yaitu terampunkannya segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Kemudian predikat takwa ini kita dapat direalisasikan dalam 11 bulan ke depan. Karena nanti setelah 11 bulan ke depan datang lagi yang namanya bulan Ramadan berikutnya. Ya. Ini apa artinya? Artinya adalah tuntutan kita untuk istiqomah. Untuk istiqomah di dalam memegang ketakwaan ini, keimanan. Itu yang penting bagi kita. Untuk tetap istiqomah, tetap berada di dalam keimanan itu. Karena setelah puasa itu biasanya agak kendor-kendor gitu. Namun sebelum kami sampaikan untuk penguatan kenapa kita harus istiqomah, karena istiqomah itu Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita semua. Menyuruh para malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada kita. Namun sebelumnya kami sampaikan pertama adalah ucapan kalau hari raya itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, saya ucapkan itu karena apa? Karena kita saling mendoakan. Poso yang kita laksanakan kemarin itu saling kita doakan. Semoga Allah menerima amalan kita dan amalan kamu waktu puasa kemarin. Itu harapannya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu kami sampaikan ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa istiqomah itu istimewa. Istiqomah dalam keimanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Saat temene wong-wong kang ngucap pangeran ingsun iku Allah. Jadi ucapan bertuhan kepada Allah itu tidak sekedar ucapan tapi mengandung konsekuensi. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah sudah tidak boleh syirik. Hanya bertuhan kepada Allah saja. Segala apa yang dilakukan kita ukur apakah kita itu sudah benar mungguhi Allah. Jadi saat temene wong-wong kang ngucap pangeran ingsun iku Allah. Sumastaqamu banjur istiqomah. Istiqomah di dalam pengakuan bertuhan kepada Allah. Apa yang terjadi? Tatanazzalul alaihimul malaikatu. Bakal mudun alaihim ing atase wong kang istiqomah mau sapa? Al malaikatu para malaikat. Dari malaikat mau mudun nanggone wong sing istiqomah. Lajeng ngucap, "Alla takhafu wa la tahzanu." Ento aja sira wedi
Wala tahzanu lan ojo sira tu sedih. Gak usah takut, gak usah bersedih. Wa absiru an bebungahno bil jannati kelawan swarga allati kuntum tu'adun. Kang sira kabeh tu'adun den janjekake. Ini kalau istiqomah itu begitu. Akhirnya malaikat membisikkan begitu kepada kita. Kita nggak perlu takut, nggak perlu bersedih hati, ya. Dan akan diberi kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Ini ayat yang ada di dalam Quran surat Fusilat ayat 30 menjelaskan tentang itu. Bapak Ibu yang kami hormati, maka untuk memperkuat keistiqomahan kita di dalam beriman, maka sebaiknya kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita itu makhluk yang tauhid. Ini harus diingat. Kita itu makhluk tauhid. Kenapa banyak orang mempersekutukan itu? Karena terkontaminasi oleh lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung tauhid. Ya. Demikian juga kita pada dasarnya adalah makhluk yang beragama dengan lurus, konsekuen dalam beragama. Inilah yang kita perjuangkan agar kita tetap istiqomah. Di dalam firman-Nya Quran surat 7 ayat 172 disebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari keturunan anak Adam, keturunan mereka dikeluarkan dari tulang sulbi mereka, wa ashadahum, dan mempersaksikan kepadanya, ala anfusihim, terhadap diri mereka. Seraya Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah itu mempersaksikan kepada anak turunan Adam waktu diambil dari tulang sulbi mereka. Allah sudah menyatakan, memberitahukan kepada kita semua. Yang kita lupa ya. Jangankan sebelum lahir, kita lahir saja lupa. Kapan nih, siapa yang tahu hari kelahiran? Tanggal sekian, bulan sekian, itu kan diberitahu kita. Waktu lahir kita nggak ingat. Nah ini diingatkan oleh Allah bahwa ketika Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang sulbinya itu, kemudian Allah mempersaksikan kepada mereka. Saya berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Mereka menjawab, termasuk kita ini menjawab, bala, enggak ya Allah, saestu panjenengan pangeranku. Betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersahadat, kami bersaksi. Ini. Jadi manusia itu pernah bersahadat yang disebut syahadatul ruh, ya ini. Berarti tauhid. Manusia itu tauhid. Hanya menuhankan Allah saja. Kenapa Allah sampaikan itu? Disebutkan di sini, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kamu tidak mengatakan pada hari kiamat, inna kunna, sesungguhnya kami, an hadza, terhadap yang disebutkan itu tadi, ghafilin, lengah. Jadi tidak ada alasan. Masa nggak ngerti kalau tadi dulu ada pelajaran begitu? Tidak ada. Disampaikan ini supaya tidak ada alasan begitu. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa hakikatnya kita itu orang yang tauhid, bukan musyrik. Ya, nah ini yang biasanya harus kita pertahankan tuh di sini. Ya. Kemudian kita lihat bahwa manusia itu fitrah. Fitrahnya apa? Fitrahnya itu beragama. Nek beragama lurus. Faqim wajhaka lid-dini hanifah.
maka hadapkan wajahmu ke arah agama dengan kondisi lurus. Nek cara bahasa Arab jeneng hal itu menunjukkan keadaan. Fitratallahi lati fatarana alaiha, itulah fitrah Allah yang Allah telah ciptakan manusia atas fitrah itu. Jadi Allah itu menciptakan manusia atas fitrahnya yang beragama dengan agama lurus. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan li khalqillah terhadap ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Jadi artinya apa? Manusia itu sebenarnya makhluk yang beragama. Nek beragama mesti lurus. Walakinna, tetapi aksarun nasi, kebanyakan manusia itu layak lamun tidak mengetahuinya. Nah ini karena manusia itu biasanya setelah lahir itu pergaulannya bermacam-macam. Ada yang berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ada yang berkumpul dengan orang-orang yang melanggar aturan Allah. Itu bisa ketularan. Cara Indonesia ini terkontaminasi. Itu bisa. Kalau sudah seperti itu, maka Allah berikan apa? Berikan kesempatan untuk memperbaiki dengan bertobat. Maka di sini disebutkan munibina ilaihi, dengan kembali bertobat kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya, wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat, wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang yang musyrik. Nah, ini solusi jalan keluarnya kalau terkontaminasi itu seperti ini di dalam ayat ini. Siapa yang disebut orang musyrik di sini? Disebutkan minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, maka tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh, begini termasuk musyrik. Nah ini kalau kita lihat sekarang situasi dengan berbeda hari raya, biasanya sudah berbeda karena masalah yang terakhir ini masalah. Karena masalah omongan-omongan yang ditumpangi dengan kepentingan politik. Orang yang mengikuti hari raya tidak mengikuti pemerintah haram, loh gitu. Nah ini kan juga repot artinya. Ini ada kepentingan politik. Lah ini akhirnya bisa memecah belah. Persatuan akhirnya bisa retak. Padahal sebenarnya itu adalah wilayah ijtihad. Ya, kalau misalnya ahli fikih itu ada 4 yang di dunia ini: Maliki, Hambali, Hanafi, terus apa satunya? Nah, lupa ya. Itu kalau misalnya satu negara mengambil satu madhab saja, berarti yang lain itu haram. Kan repot juga. Nah, karena wilayah-wilayah ini adalah ijtihad, maka di Muhammadiyah itu merasa begitu. Karena dituduh tidak loyal kepada ulil amri. Ulil amri itu siapa sebenarnya? Ulil amri itu, kalau saya pernah mendengar kajian dari orang-orang di Krian dulu, itu pernah. Ulil amri itu pemerintah yang menggunakan aturan Islam. Kalau tidak menggunakan aturan Islam bukan ulil amri. Karena ayat itu ada lanjutannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan taatilah ulil amri. Ini kan wawu atof ya. Ada tulisannya, fa in tanazzatum fi syai'in, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan negara-negara yang tidak menggunakan aturan Islam ya tidak kembali kepada Quran dan Sunnah.
Padahal ciri ulil amri itu di situ. Orang satu peraturan satu negara yang menggunakan aturan-aturan Islam, kembalinya kepada aturan Allah dan Rasulullah. Kalau kita sekarang misalnya di mana saja yang tidak menggunakan itu, ya kembalinya kepada aturan negara itu. Nah, yang bukan ulil amri seperti itu taat, tetapi yang tidak melanggar agama. Dibolehkan, misalnya ketaatan, misalnya berlalu lintas, aturan-aturan di apa saja yang tidak berhubungan dengan aturan-aturan syariat misalnya, bisa. Nah, itu adalah akibat kalau kita membanggakan satu kelompok saja, tidak memperhatikan persatuan, akhirnya begitu, bisa menjadikan perpecah belah. Maka yang kan sebenarnya bukan kelompok tetapi keimanan. Karena keimanan itulah yang nanti yang akan menjamin dengan izin Allah masuk surga. Bukan kelompok. Kelompok-kelompok itu alat perjuangan saja sebenarnya. Maka nanti disebutkan oleh Allah dalam Quran, masuk surga itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Itu sudah sering saya sampaikan ya. Jadi intinya, mari kita di bulan Syawal ini kita mencoba untuk tetap istiqomah di dalam memegang keimanan ini yang sudah sebulan penuh kita perjuangkan untuk bisa terampunkannya dosa kita dan bisa menyandang predikat takwa. Ini perlu kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya itu. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.